Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala rahmat yang kita nikmati hanyalah milik Allah Rabbul Izzati. Kepadanya kita wajib berbakti karena dialah zat yang maha sakti. Kedua kalinya sholawat berserta salam kita haturkan kepada Nabi sejati, pembawa risalah yang penuh arti, pengikis kehidupan yang tak pasti menuju kehidupan yang serba surgawi. Para hadirin yang saya hormati dan dewan juri yang saya takdimi. Diceritakan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Pada suatu hari Rasulullah SAW berkata kepada sahabat, Uhdurul mimbar, ayo sahabat semuanya mendekatlah kepada mimbar. Yuk mendekat semuanya. Maka seluruh sahabat mendekat kepada mimbar. Lalu Rasulullah naik ke atas mimbar. Seperti yang kita ketahui, di mimbar itu ada kan 3 tangga. Tangga pertama, kedua, dan yang ketiga. Ketika Rasulullah naik ke tangga pertama, Rasulullah bilang amin. Naik ke tangga kedua, Rasulullah bilang amin. Naik ke tangga ketiga, amin lagi Rasulullah. Seluruh para sahabat di saat itu bertanya-tanya dengan 1000 pertanyaan. Mengapa? Kenapa? Ada apa? Itulah pertanyaan yang selalu ada dalam pikiran sahabat. Setelah Rasulullah turun dari mimbar, ada satu sahabat yang berani bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, laqad sami'na kalimatan lam nasma'ha min qabl. Rasul, tadi saya mendengar satu kalimat yang mana kalimat itu tidak pernah saya dengar dari sebelumnya. Ada gerangan apakah sehingga menarik bibir manismu untuk mengucapkan kalimat itu, wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, sahabat, kalian tahu nggak? Ketika saya naik ke atas mimbar tadi, saya melewati tangga pertama, malaikat Jibril datang kepadaku seraya berkata, wahai Muhammad, ubadan liman adraka Ramadan walam yufarlah. Dan ini berbeda dengan wailun. Kalau wailun ini bermakna celaka, tapi kalau ubdan sungguh dan sangat celaka. Apabila ada orang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosanya tetap saja menumpuk dan tidak mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril, Muhammad, doakan kalau ada orang yang kayak gitu, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari surga dan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nabi menjawab, amin. Dalam artian lain, Kanjeng Nabi berkata, oke Muhammad, saya setuju, dan setuju. Sekarang kita lihat siapa yang amin dan siapa yang berdoa. Doa ini muncul dari lidah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu malaikat Jibril. Dan amin ini muncul dari hamba Allah yang mendapatkan gelar Habibullah, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka mustahil menurut akal, tidak mungkin menurut keyakinan apabila doa ini tidak menembus tirai langit dan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi pembahasan Al-Fakir pada kali ini, yaitu sia-sialah pekerjaan di bulan Ramadan. Bulan yang suci, tiada bulan yang lebih berarti. Bulan yang indah, tiada bulan yang lebih berkah kecuali bulan Ramadan sang penghapus dosa. Maka sangat celakalah bagi seseorang
apabila ia masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, dosanya tetap saja menumpuk dan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ia juga melakukan sesuatu yang bisa menghanguskan amal ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kenapa? Karena di samping ia puasa, ia juga melakukan dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara. Apabila 5 perkara ini dilakukan ketika kita puasa, maka perkara ini akan mengikis dosa kita menjadi banyak dan pahala kita menjadi sedikit. Pahala akan terkikis oleh 5 perkara ini. Apa saja perkara ini? 1. Al-kadhib, berbohong. Kalau orang berpuasa tapi berbohong, maka pahala puasanya terkikis demi sedikit, bisa menjadikan tiada. 2. Ghibah. 3. Namimah, adu domba. Wan nadru bisyahwa, dan melihat dengan syahwat. Wal yaminul kadhib, dan sumpah yang palsu. Maka jauhilah 5 perkara ini. Puasa kalau puasanya tapi sambil gosipin orang. Puasa kalau puasanya tapi sambil berkata-berkata bohong, selalu adu domba, maka wajar dan pantas jika keluar dari bulan Ramadan ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali bergelimang dosa. Para hadirin rahimakumullah. Maka pesan dari Al-Fakir, jagalah ibadahmu, jangan sampai perkara yang lain dapat merusak ibadah yang ada. Mungkin cukup yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekhilafan. Awan tidak akan selalu putih, begitu pula dengan lisanku. Air tidak akan selalu jernih, begitu pula dengan hatiku. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Seluruh anak Adam pasti mempunyai salah, dan sebaik-baiknya orang yang bersalah ialah orang yang menyadari dengan kesalahannya. Saya sadari saya manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan dosa, dan tidak pernah jauh dari kotoran dan noda. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.